Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah. Seluruh akibat baik hanyalah bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Apa kabar dulurku kabeh, sedulurku semuanya dimanapun berada, apa kabar? Harapan saya semoga kalian semua para sedulur diberikan kesehatan oleh Allah, keselamatan, tetap di lindungannya selalu. Allahumma amin. Hari ini tanggal 20 Desember tahun 2020, saya akan membacakan kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali. Monggo sedulurku kabeh, mari kawan-kawanku semuanya ngaji bareng dengan saya. Mudah-mudahan ngaji bareng ini bisa bermanfaat untuk saya, untuk teman-teman semuanya. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Imam Ghazali mengatakan, kullama zada al-mallub su'uba mazalikuhu wa kathura aqabatuhu wa tala zamanuhu. Beliau mengatakan, setiap kali target yang ditingkatkan maka jalannya menjadi sulit. Loh, piye toh maksudnya iki? Coba, setiap kali target yang ditingkatkan maka jalannya menjadi sulit. Maksudnya apa iki? Maksudnya apa? Setiap kali target yang ditingkatkan maka jalannya menjadi sulit, kendalanya banyak juga dan dibutuhkan waktu yang lebih lama juga. Wa tala zamanuhu, kata Imam Ghazali. Maksudnya apa iki? Begini. Jadi tingkat kesulitan berhubungan dengan tingkat target. Maksud enggak? Bingung maneh. Beliau mengatakan, jika orang ingin sekedar senang dalam hidupnya, ingin sekedar saja, maka ia dapat mencari kesenangan secara instan. Apa sih yang enggak di zaman sekarang ini? Apa-apa pena, apa-apa mudah, tinggal klik, tampil, kring, datang. Jika orang ingin sekedar senang saja, itu mudah. Kita bisa pergi ke tempat hiburan, berfoya-foya, berpesta pora, ya kan? Hanya sekedar habisin uang, bisa hari ini, detik ini langsung habis. Karena untuk mencapai yang namanya kebahagiaan, kesenangan secara cepat, secara instan, gitu. Beliau mengatakan, akan tetapi jika seseorang ingin meraih yang namanya kebahagiaan, maka ia justru harus siap menderita, menghadapi kesulitan. Ya kan? Artinya koyo ngene rek, begini sedulurku kabeh, kalau kalian itu siap menerima yang namanya kesenangan, kebahagiaan, maka engkau harus siap pula menerima, menghadapi yang namanya kesulitan. Begitulah Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya. Dan beliau Imam Ghazali mengatakan, jangan melupakan kan yang namanya kesenangan itu, dan jangan pernah pula juga melupakan yang namanya kesulitan itu. Baik kesenangan dan kesulitan, semua ada pelajarannya masing-masing. Manusia didesain oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sempurna, memiliki akal sebagai alat berpikir, hati yang Allah berikan kepada kita sebagai alat memahami, nurani kita sebagai alat introspeksi, syahwat sebagai penggerak tingkah laku, dan hawa nafsu sebagai tantangan. Dan kesemuanya itu dirancang untuk menghadapi medan kehidupan yang serba sulit ini. Allah memberikan akal kepada manusia, tujuannya agar supaya manusia itu bisa memecahkan masalah yang sedang kita hadapi.
Allah berikan hati kepada kita agar supaya manusia bisa menerima kenyataan yang pahit. Tidak hanya menerima kenyataan yang enak-enak saja. Kenyataan pahit pun dengan hati ini agar supaya kita bisa yang namanya menerima. Dengan nurani manusia bisa mundur selangkah demi memperbaiki diri. Dengan syahwat membuat manusia dinamis mencari, dan dengan hawa nafsu manusia menjadi tertantang untuk mampu mengendalikan diri. Alhasil kesimpulannya begini, kalau kita itu siap dengan kemenangan, maka harus siap pula dengan yang namanya kekalahan. Kalau kita itu siap dengan yang namanya kesuksesan, maka harus siap dengan yang namanya kegagalan. Kalau kita siap dengan yang namanya kebahagiaan, kita harus siap juga menghadapi yang namanya kesusahan. Kalau kita siap dengan yang namanya kemudahan, maka kita harus siap juga menderita menghadapi kesulitan. Yang terpenting, jangan pernah lupa kepada Allah yang telah memberikan anugerah akal, pikiran, hati, nurani. Syukuri apa adanya. Insya Allah. Begitulah Hujjatul Islam Al-Ghazali memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kawanku semuanya, bila mana video ini baik, maka silakan di-share. Karena dengan meng-share video yang baik ini, engkau akan ditransfer pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan jariyah yang tidak akan pernah habis sepanjang masa. Engkau tidur, engkau bobok, engkau ngorok, transferan pahala dari Allah Subhanahu wa taala akan tetap mengalir. Dan jangan lupa pula sedulurku kabeh yang belum subscribe, matikan tombol subscribe warna merah itu. Setelah tombol subscribe itu padam, yang tadinya merah lalu padam, jangan ditekan lagi karena itu tidak ada manfaatnya. Jadi yang belum tekan subscribe silahkan tekan, semua demi kebaikan dan kemanfaatan kita semuanya. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, bila mana ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.